Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dini Fauzianti Rahmi, Fadlan Nur Ihsan, dan Ilsa Nurjana. Kami dari program studi pendidikan matematika Universitas Surya Kencana. Di sini kami akan menampilkan wawancara dan sedikit penjelasan mengenai apa itu HAM dan bagaimana kita selaku warga negara mengimplementasikan sikap positif terhadap negara. Selamat menyaksikan. Dengan siapa saya berbicara? Dengan saya Dandi Apriandi. Boleh teh nanya tentang HAM? Boleh. Menurut Anda apa sih itu HAM? Kalau menurut saya pribadi sih ya, HAM lebih singkatnya itu kan hak asasi manusia, di mana setiap negara atau apapun itu pasti memiliki peraturan. Nah, di mana hak asasi manusia itu merupakan aturan untuk manusia itu mendapatkan suatu haknya gitu. Oh, lalu bagaimana sih tanggapan Anda mengenai HAM di Indonesia? Apakah sudah berjalan baik atau bagaimana gitu? Mungkin sih setahu saya ya, mungkin ada yang sudah diimplementasikan secara baik ataupun tidak. Tapi saya masih istilah itu mengetahui atau pernah baca-baca gitu kan, bahwasanya hak asasi manusia itu ada yang belum diterapkan. Contohnya kita itu mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, di mana ada suatu mungkin desa yang terpencil yang tidak dijamak sama sekali, mereka itu tidak memiliki pendidikan yang layak gitu kan, apalagi hak untuk memiliki kehidupan yang layak juga kan, di mana banyak pemerintah itu tidak melihat warga yang memiliki rumah yang kumuh gitu kan. Mungkin pandangan saya seperti itu sih. Siapa namanya? Nama saya Budiman Yunus. Dari prodi mana? Dari prodi PPKN tingkat 3 semester 6. Oh iya. Mau bertanya, bagaimana cara mengimplementasikan sikap positif terhadap NKRI? Ada banyak. Jadi sebagai warga negara, khususnya kita sebagai warga Indonesia, bagaimana sih cara mengimplementasikan sikap baik terhadap NKRI ini? Harus tahu dulu NKRI itu apa. Dan mengenai NKRI ini begitu banyak sikap positifnya. Kita ambil saja dari 5 dasar Pancasila ini. Kita salah satunya yaitu sebagai warga negara yang baik harus berjiwa demokrasi, bertanggung jawab, toleransi. Apalagi kan di Indonesia ini multikultural kan. Nah, tidak memandang ras, agama ataupun budaya, bahasa, kita itu sebagai bangsa Indonesia harus mempunyai jiwa toleransi yang tinggi, demokrasi, tanggung jawab, dan juga menjadi warga negara yang baik itu harus memiliki spiritual keagamaan, emosional, dan intelektual. Itu saja dari saya. Terima kasih ya. Sama-sama. Teh dengan teteh siapa? Dengan Sarah. Oh iya. Dari prodi mana teh? Dari prodi PJKN. Teh mau bertanya, pandangan teteh gitu, bagaimana cara mengimplementasikan sikap positif terhadap NKRI? Mungkin dengan kita sebagai mahasiswa kita menjadi rajin belajar, terus kita juga kan di perguruan tinggi ada sikap mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi. Nah, mungkin kita mengabdi kepada masyarakat juga. Jadi kita pas lagi keadaan pandemi kayak gini, kita coba kasih kayak penyuluhan gitu, bagaimana sih tentang bahayanya COVID itu kayak gimana gitu. Jadi itu juga sebagai bentuk sikap positif kita ya untuk negara gitu. Baik teh, terima kasih ya teh. Maaf mengganggu waktunya teh. Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Dengan siapa saya berbicara? Saya Lutfi. Oh, saya Lutfi. Izin bertanya tentang HAM boleh? Boleh, Kak? Menurut Anda HAM itu apa sih? Menurut saya gitu ya, hak asasi manusia itu merupakan suatu konsep hukum yang menyatakan bahwa manusia itu memiliki haknya sendiri sejak lahir. Jadi manusia dilahirkan dengan berbagai hak seperti hak hidup, terus hak bersosialisasi gitu. Jadi hak asasi manusia ini tidak bisa dicabut dan tidak bisa dipisahkan dalam diri manusia. Lalu bagaimana sih tanggapan Anda HAM yang ada di Indonesia, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum gitu? Pandangan saya ya, menurut pandangan saya dan melihat dari kasus-kasus sebelumnya, hak asasi manusia di Indonesia itu belum sepenuhnya berjalan dengan lancar, belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan terrealisasikan gitu, karena masih banyak
hak-hak manusia yang dibatasi oleh maupun oleh pemerintah atau masyarakat itu sendiri. Jadi masih banyak kesenjangan-kesenjangan sosial yang tanpa melihat hak asasi pada tiap individu gitu. Masih banyak kayak pemerintah menghalangi ini ataupun masyarakat sendiri yang menghalangi hak-hak asasi dari diri manusia itu sendiri, sehingga kayak mungkin kebebasan berpendapat itu kan merupakan hak juga ya, tapi kebebasan berpendapat itu tidak sepenuhnya bisa diutarakan gitu. Lalu adanya kalau hak asasi manusia itu berhubungan dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi pada nyatanya masih banyak kesenjangan-kesenjangan yang mengacuhkan keadilan itu. Masih banyak ketidakadilan antara manusia dan manusia ataupun dengan yang lainnya. Terima kasih Teh atas waktunya. Maaf mengganggu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dini Faujanti Rahmi. Saya dari Universitas Surya Kancana, program studi pendidikan matematika. Saya mempunyai tugas PPKN yaitu mewawancarai. Saya di sini akan mewawancarai Bapak. Apakah diizinkan Pak? Diizinkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Nama Bapak siapa? Serka Edi Suryadi Dinas di mana Pak? di Kodim 0608 Cianjur. Baik Pak, langsung saja. Menurut Bapak, apa sih HAM itu? HAM adalah sebuah konsep hukum yang normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat, yang berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Baik, menurut Bapak, bagaimana sikap positif warga negara terhadap negara? Salah satunya adalah melakukan bela negara, mencintai produksi dalam negeri, menghargai berbagai perbedaan, dan membuat prestasi yang membanggakan bangsa Indonesia. Begitu ya Pak, bagus sekali jawabannya Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari dikandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut, dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya,
hak anak atas pendidikan, maka negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. HAM untuk semua. Laporkan setiap bentuk pelanggaran HAM, jangan diam.